Gojo Satoru disegel di Prison Realm. 4 roh kutukan tingkat spesial dimusnahkan. Ribuan roh terkutuk melarikan diri. Permainan pemusnahan dimulai. Kenjaku tertawa puas di akhir. Petinggi Jujutsu memvonis mati Itadori. Eksekutornya adalah penyihir tingkat spesial, Yuta Okotsu. Sukuna adalah penentu hidup dan mati. Itadori khawatir. Ia tak sanggup kembali ke Jujutsu High. Saat itu, kakak Choso muncul. Menyuruhnya untuk segera kembali. Tapi bagi Itadori, ini bukan sekadar mau atau tidak. Bebannya terlalu berat. Apa sebenarnya tujuan Sukuna pada Megumi? Terlebih lagi, saat dikendalikan Sukuna, itu membunuh banyak orang. Bagaimana jika hal itu menjadi tidak terkendali? Apa yang harus dilakukan? Karena itu, Itadori merasa dia tidak pantas bersama yang lain lagi. Dia bertanya, apakah Choso masih bersedia menemaninya, meskipun dia membunuh 2 saudara perempuan Choso. Sebagai kakak, Choso menganggap itu kecelakaan. Jika mereka ada di posisi yang sama, mereka akan melakukan hal serupa. Karena kita bersaudara. Mendengar kepastian kakaknya, Itadori bangkit. Ayo jalan. Prioritas utama, kurangi jumlah roh kutukan. Kakak beradik ini resmi jadi pemburu kutukan. Mulai berburu. Sementara itu, klan Zenin ribut berebut kursi ketua. Akibat terbakar di insiden Shibuya, Naobito Zenin tewas. Maki selamat meski luka parah. Di ruangan ini, 3 pilar utama klan Zenin berkumpul. Penyihir elit, Ougi Zenin, Jinichi Zenin, dan putra Naobito, Naoya Zenin. Seorang utusan membacakan wasiat Naobito. Poin pertama, Naoya diangkat jadi ketua. Poin kedua, seluruh harta klan Zenin, termasuk senjata kutukan, diwariskan padanya. Tapi hak guna butuh persetujuan Ougi dan Jinichi. Naoya enggan, tapi setuju. Namun, utusan melanjutkan, jika karena satu dan lain hal, Gojo Satoru tewas, atau kehilangan kemampuannya, maka terjadilah kesepakatan dengan Toji Fushiguro. Megumi Fushiguro ditarik ke klan Zenin. Diangkat jadi ketua. Dan mewarisi semuanya. Mendengar hal itu, Naoya naik pitam. Karena kini Gojo telah disegel. 2 tetua di depannya ini lebih rela klan dipimpin orang luar dari dirinya sendiri. Tak bisa dimaafkan. Tapi Naoya sudah punya rencana. Pergilah ke Tokyo yang kini menjadi sarang monster. Membunuh wadah Sukuna, Itadori, sekaligus menghabisi Megumi. Singkirkan Megumi, maka posisi ketua aman di tangan. Sementara itu, Itadori dengan Choso memberantas kutukan itu. Tiba-tiba sesosok pria melesat di depan mereka. Itu Naoya. Megumi tak ada di sini ya? Kalau begitu, kau yang pertama. Menatap Naoya, Itadori tak kenal siapa dia. Tapi pria itu menyebut nama Megumi. Naoya lanjut mengejek, kalian ngapain? Mencolok sekali. Tak mau kabur? Itadori bingung, kenapa harus kabur? Oh, kau belum tahu ya? Ejek Naoya. Kau sudah divonis mati. Bekinganmu, si Gojo, sudah tak ada. Itadori terkejut. Tapi Naoya terus mengoceh. Aku kesini mencari Megumi. Hidup atau matimu bukan urusanku. Tapi kau lincah sekali, bikin repot. Gimana kalau kupatahkan kakimu dulu? Mendengarnya, Itadori membentak, mau apa kau dari Megumi? Naoya menjawab santai tanpa ragu. Aku ingin dia mati. Sedetik kemudian, pandangan beradu, Naoya sudah melesat ke dekat mereka. Itadori tak sempat bereaksi. Lehernya dihantam tinju telak Naoya. Di saat bersamaan, itu berbalik dan menangkis pukulan Choso. Tersadar kembali, Itadori dan Choso mengelilingi Naoya. Serangan ganda. Tapi meleset. Naoya menghilang dalam sekejap. Keduanya tersentak kaget. Berbalik, Naoya sudah ada di sisi lain. Cepat sekali, batin Itadori. Choso mulai menyadari teknik kutukan Naoya. Usai bentrokan singkat, Naoya menganalisis lawannya. Lebih hebat dari yang kuduga. Itadori biasa saja, tapi Choso ini cantik. Naoya bergumam meremehkan. Kunaikkan kecepatanku sedikit. Namun tiba-tiba, aura intimidasi mematikan menyapu area. Ketiganya terkesiap. Menghadapi aura tersebut, Itadori terkejut. Gojo Sensei? Tapi tidak. Aura ini jauh lebih mengerikan. Itadori melihat ke kejauhan. Seorang pemuda muncul. Itu Yuta Okotsu, sang eksekutor Itadori. Yuta menghunus pedang, tampak sedikit terkejut. Ternyata kau tak sendirian. Pasca insiden Shibuya, kutukan membanjiri Tokyo. Dan Itadori divonis mati oleh petinggi. Yuta yang baru pulang dari luar negeri, resmi ditunjuk sebagai eksekutor matinya. Sementara Naoya yang memburu Megumi bertemu dengan duo Itadori. Lalu Yuta muncul. Itadori tak kenal siapa kakak kelasnya ini.
Tapi Choso tahu bahayanya. Yuta melompat turun. Beton yang diinjaknya hancur berantakan. Keduanya sangat terkejut. Pedang di tangan, Yuta bertanya siapa mereka. Melihat kekuatan Yuta, Naoya langsung cari aman. Dia mengakui di sisi yang sama. Sepupu Maki. Dan bertugas membunuh Itadori. Itadori pun sadar. Ini kakak kelasnya. Penyihir tingkat spesial, setara Gojo Satoru. Choso mengirim Itadori lari. Ini akan menghambat mereka, tak usah pedulikan aku. Incaran mereka itu dirimu. Naoya lalu menawar pada Yuta. Jika Itadori mati hari ini, bisakah laporan kematiannya ditunda? Gunakan Itadori sebagai umpan. Untuk memancing Megumi. Yuta setuju tanpa ragu. Biar aku yang urus temannya, seringai Naoya. Keempatnya melesat serentak. Rencana Choso menahan keduanya terbaca. Naoya memotong jalannya, adu jotos dimulai. Yuta fokus mengejar Itadori. Choso bersiap menembakkan Piercing Blood. Tapi tinju Naoya sudah menempel di kepalanya. Dalam sekejap, Choso menangkis serangan itu. Sambil menjaga jarak, Naoya menyadari Choso menggunakan teknik manipulasi darah. Tapi baginya, selain Piercing Blood, teknik itu tak ada apa-apanya. Piercing Blood butuh waktu ancang-ancang kelamaan. Melawan petarung cepat sepertinya. Itu bukan ancaman. Sekakmat. Naoya memarahi. Kau sudah tamat. Di sisi lain, pertarungan Itadori versus Yuta makin memanas. Saat kejar-kejaran, sebuah mobil menghalangi jalan. Itadori si atletis melompatinya. Yuta bermanuver lewat kolong mobil. Menunggu Itadori turun. Lalu menebas. Itadori mencengkeram atap mobil. Lalu berputar balik layaknya pesenam. Menghindari tebasan fatal Yuta. Yuta sedikit terkejut. Sedetik kemudian, mobil itu terhempas menabrak Yuta. Dihantam pukulan dahsyat Itadori. Serangan tembus pandang. Itadori sadar, untuk kabur dari Yuta, harus masuk gang sempit. Tiba-tiba, mobil melayang di udara. Menutup jalur kabur Itadori. Yuta juga berkata, aku memang bukan petarung fisik. Tapi energi kutukanku melampaui Gojo Sensei. Aura energi kutukan luar biasa meledak dari Yuta. Pedangnya berkelebat ke arah Itadori. Sembari menghindar mati-matian, Itadori teringat kata-kata Todo. Penyihir tingkat elit. Punya kontrol energi kutukan sempurna. Sebelum serangan benar-benar dilancarkan, gerakan mereka tak bisa ditebak. Tapi lawannya kali ini, seluruh tubuhnya, bahkan pedangnya, terus-menerus, memancarkan aura kutukan yang gila-gilaan. Mustahil memprediksi serangannya. Karena setiap serangannya sangat fatal. Menghadapi musuh tak terkalahkan, Itadori teringat pesan terakhir Nanami. Sisanya aku serahkan padamu. Mengangkat kepalanya lagi. Semangat Itadori membara. Aku belum bisa mati. Berhasil menghindar dari dua tebasan. Dengan wajah tergores, Itadori sadar. Pedang Yuta harus dilucuti. Mendapat ide, Itadori berlari menuju sebuah mobil pickup. Bermanuver dari kap mobil di sebelahnya. Itadori melompat masuk ke kabin pickup. Ia menyambar sebuah pisau survival di jok. Tanpa jeda, Itadori melompat keluar dari sisi jendela lain. Namun Yuta sudah menerjang melompati pickup. Kali ini Itadori tak menghindar. Pisau di tangannya beradu dengan pedang Yuta. Yuta terkejut karena lawannya kini bersenjata. Itadori tak lagi lari. Ia menyerang balik dari jarak dekat. Tebasannya diincar ke arah Yuta. Tapi ditangkis dengan mudah. Tanpa ragu sedikit pun, Itadori mengalirkan energi kutukan ke pisau, bersiap menerjang Yuta lagi. Senjata saling berbenturan. Pedang Yuta menghantam keras pisau Itadori. Di bawah tekanan yang luar biasa, pisau Itadori mulai retak. Baru pada saat itulah Itadori ingat, Gojo Sensei tak pernah mengajarinya bertarung pakai senjata. Tangan Itadori pun berdarah. Yuta bergumam dingin. Fokusmu terlalu terpaku pada pedangku. Sedetik kemudian, Yuta menangkis pisau itu dengan tenaganya. Lalu melontarkan tendangan telak ke perut Itadori. Tendangan biasa itu membuat Itadori muntah empedu. Ia tak habis pikir, kenapa serangan biasa sekuat ini? Belum sempat Itadori memulihkan diri. Pedang Yuta menebas vertikal ke arahnya. Dalam keputusasaan, Itadori menahannya dengan pisaunya. Namun pisau itu hancur berantakan. Bilahnya menembus, menggores perut Itadori. Ujung pedang itu menghujam tanah. Dalam waktu kurang dari sedetik, Itadori yang terluka menginjak ujung pedang itu. Lalu menendang keras ke depan. Mematahkan pedang Yuta menjadi berkeping-keping, dan melompat mundur untuk menjaga jarak. Menatap pedangnya yang patah, Yuta sedikit terkesan. Tak heran dia murid Gojo Sensei. Sementara Itadori segera mengecek cederanya. Memang sangat parah. Tapi setidaknya ususnya tak terburai. Kini, keduanya bertarung dengan tangan kosong. Waktunya adu jotos. Namun tiba-tiba sepasang tangan raksasa muncul.
mencekik Itadori hingga tak bisa berkutik. Mulut raksasa yang mengerikan itu berteriak, "Apa yang kau lakukan?" Ditekan kuat-kuat, Itadori berkeringat dingin. Sementara Yuta berkata dengan lembut, "Aku hanya bermain-main dengannya, Rika." Itadori benar-benar bingung. Makhluk bernama Rika ini dari mana asalnya? Sejauh yang dia tahu, dia telah sepenuhnya ditekan, benar-benar tak bisa bergerak. Yuta mengangkat pedang patahnya, "Rika, tahan dia." Lalu pedang itu ditusukkan tepat ke jantung Itadori. Itadori tak percaya ini nyata. Darah yang membasahi mulutnya jadi saksi, bahwa ia sungguh akan mati. "Maaf, Itadori," Sukuna di dalam tubuhnya baru saja hendak bereaksi. Namun mendadak ia menyadari sesuatu. Ujung bibirnya pun menyeringai puas. Bisa dibilang, Choso adalah karakter paling sempurna di seri ini. Sejak menyadari Itadori adalah adiknya, itu terus melindunginya tanpa syarat. Saat Yuta dan Naoya asyik memburu Itadori, kakak Choso melawan mati-matian Maharani Naoya. Menghadapi teknik kutukan proyeksi milik Naoya, Choso kewalahan dan sering membeku jadi frame foto. Dihajar habis-habisan. Namun ia seketika mengaktifkan Flowing Red Scale. Dalam sekejap muncul di belakang Naoya. Tinjunya siap menghantam. Naoya langsung menyadari. Choso memusatkan kekuatannya di mata, meningkatkan penglihatan kinetik agar bisa mengimbangi kecepatan Naoya, tapi situasi mendadak berbalik. Justru Choso yang terkena pukulan telak. Tinju Naoya bersarang telak di perutnya. Menatap wajah Choso yang babak belur, Naoya mendengus terbuka. "Tiap gerakanku sudah dirancang untuk mengantisipasi serangan balikmu." Setelah menerima pukulan itu, Choso sadar perutnya berdarah akibat luka sobek. Ia tak paham apa yang terjadi. Hingga Naoya memamerkan sebuah belati. Ternyata ia diam-diam menikam Choso. Tiba-tiba, Naoya mencaci maki kakak-kakaknya sendiri. Meskipun semuanya buruk, tapi terus saja memuja Toji Fushiguro. "Aku sangat membenci mereka. Soal persaudaraan, Choso punya pandangan beda. Justru karena kau punya kakak yang payah, kau bisa sekuat ini," tegas Choso. Mendengar omongan itu, Naoya merasa mual. Bagi Choso, kakak harus jadi panutan utama. Bimbing saudara-saudaranya ke jalan yang benar. "Aku tak punya panutan, jadi terus berbuat salah. Tapi meski begitu, aku harus selalu berjalan di depan adik-adikku." Detik berikutnya, darah membanjir dari bawah kakinya. Naoya terkejut. Darah sebanyak ini, kenapa dia belum mati? Ada satu rahasia yang tak diketahui Naoya. Rahim terkutuklah adalah wujud manusia hibrida roh. Choso bisa mengubah energi kutukan menjadi darah. Lalu darah itu menggulung bak ombak menerjang Naoya, menutupi seluruh pandangannya. Naoya masih mengira ini batas akhir kekuatan Choso. Di luar dugaan, Choso muncul dari samping. Piercing Blood ditembakkan. Lagi-lagi Naoya berhasil menghindar berkali-kali. Ia sadar, haram hukumnya sampai tersentuh darah itu. Tentu saja Choso takkan membiarkannya lolos. Tendangan keras mendarat di tubuh Naoya. Meski berhasil ditangkis, tubuh bagian bawahnya terciprat deras oleh darah Choso. Kedua kaki Naoya terasa berat seperti timah. Darah merembes ke bajunya, lalu membekuk kaku. Taktik ini sukses menyegel pergerakan Naoya. Choso pasang kuda-kuda dan mengangkat tangan. "Selanjutnya, kau tahu sendiri akhirnya." Naoya berkeringat, tapi ia belum sepenuhnya panik. Ia sangat percaya diri dengan teknik kutukannya. Kendala sepele ini tidak akan menghentikannya. Keduanya saling bertatapan tajam. Tiba-tiba pupil mata Naoya melebar. Saat hendak melompat, ia tersentak kaget. "Mengapa? Kenapa tembakan Piercing Blood tidak meluncur?" Choso dengan cepat memberikan jawabannya. Jurus pamungkas, Supernova, gumpalan darah yang memadat meledak serentak. Naoya terkena ledakan darah itu telak di wajahnya. Choso pun memberikan salam kemenangan. "Maaf. Aku tak paham dengan orang sepertimu, yang tak menghargai arti saudara." Tapi ia tak bisa bersenang hati lama. Dari belakang muncul Yuta menyeret tubuh Itadori. Belum sempat bereaksi, wajah Choso langsung dipukul Yuta, terkapar di tanah dengan wajah kesakitan. Yuta menatap dingin Naoya yang tengkurap. "Kau kelihatannya menderita sekali ya, Naoya-san." Naoya mulai muntah darah. Ia sadar, dirinya keracunan. Seketika ia menyadarinya. Choso bereinkarnasi dalam sebuah wadah, membawa darah campuran bukan manusia. Itulah yang memicu reaksi keracunan. "Akan kusembuhkan." Melihat Naoya di ambang kematian, Yuta berbicara perlahan. "Teknik pembaliku bisa menyembuhkan orang lain. Tapi sebagai gantinya, laporkan kematian Itadori kepada petinggi." Sementara itu, Itadori tenggelam dalam mimpi. Seorang pria berkacamata sedang menggendong bayi. Kakek Itadori memohon dengan sangat agar dia menjauh dari wanita itu. "Atau kau bisa mati." Pria itu mendekap sang bayi dan menjawab, "Yuji ada di sini. Bicaramu menakutkan sekali." Ya. Kakek Itadori pun membentak. "Aku tahu kau sangat ingin punya anak. Tapi kau dan Kaori sudah tak ada harapan. Harusnya kau sadar kenapa Kaori mati." Belum sempat si kakek menyelesaikan ucapannya, seorang wanita muncul memanggil, "Ayah, bicara apa sih?" Dan di dahi wanita itu ada sebuah jahitan. Seketika Itadori terbangun dari mimpinya.
Yuta Okotsu duduk di sebelahnya. Ternyata aksi kejam memburu Itadori tadi hanya sandiwara. Gojo Satoru sudah datang menemui Yuta sebelumnya, memintanya untuk menjaga Itadori. Itulah alasannya mendaftar jadi sang eksekutor, agar ia bisa mengamankan nyawa Itadori. Tapi Yuta terikat sumpah pengikat dari petinggi untuk benar-benar membunuh Itadori. Jadi ia harus membunuhnya satu kali. Tepat saat jantung Itadori berhenti sedetik, Yuta langsung mengalirkan teknik pembalik, membawanya hidup kembali. Tiba-tiba, dari kegelapan lorong, seseorang memanggil namanya. Itadori. Itu Megumi Fushiguro. Ia bilang ini kondisi darurat tingkat tinggi. Dia meminta Itadori untuk kembali ke asrama. Tapi Itadori membentak, hentikan. Jangan menerimaku begitu saja. Jangan bertindak seolah semuanya baik-baik saja. Aku membunuh manusia. Banyak orang mati gara-gara aku. Itu karena kita. Megumi memotong tegas perkataannya. Jangan berani-berani menyerah sendirian. Tapi di mata Itadori, itu hanya basa-basi menenangkannya. Megumi menghela napas panjang lalu berujar. Kita ini bukan pahlawan keadilan. Kita penyihir jujutsu. Tak ada yang berhak menghakimi kita. Kita tak punya waktu meratapi diri sendiri. Satu-satunya tugas kami adalah menyelamatkan nyawa. Bukankah itu niat awalmu sejak dulu? Mendengar pidato Megumi, hati Itadori malah teriris pedih. Jika begitu, selama aku terus bersamamu, kau akan terus hidup dalam penderitaan. Namun sorot mata Megumi mengeras. Bantu aku, Itadori. Seketika, jiwa Itadori terguncang hebat. Megumi melanjutkannya. Kenjaku telah memulai Chuling Game. Game mematikan di mana penyihir saling membunuh. Kakakku, Sumiki, juga terseret masuk ke sana. Maka dari itu, aku butuh kekuatanmu. Sejak Gojo Satoru disegel di Prison Realm, Battle Royale, Chuling Game, bergulir. Namun ada secercah harapan membebaskan Gojo. Ternyata Prison Realm memiliki gerbang belakang. Karena Sumiki, kakak Megumi, ikut jadi target Chuling Game. Megumi memohon pada Itadori. Kini Itadori menelan 15 jari Sukuna di tubuhnya. Itu membuat permintaan, kalau tubuhku dikendalikan Sukuna lagi, bunuh saja aku tanpa ragu. Yuta pun langsung menyetujuinya. Megumi lalu menjabarkan rencananya. Langkah pertama, kembali ke Jujutsu Hai dan temui Tengen. Cari cara memecahkan segel Gojo Satoru. Serta memeras informasi soal Chuling Game. Ini adalah ide dari Yuki Tsukumo, yang telah lebih dulu menyusup ke markas. Tapi bertemu Tengen bukanlah hal mudah. Makam bintang tersembunyi di balik perisai ajaib. Ada 100 pintu gaib yang formasinya terus berganti. Dan hanya satu pintu yang benar. Jadi mustahil untuk bisa sampai padanya. Setelah keheningan menyelimuti, Itadori akhirnya menanyakan satu hal mengganjal. Bagaimana kabar Kugisaki? Megumi tersentak dalam diam. Tak ada sepatah kata pun keluar. Namun kebisuan itu sudah cukup menjawab segalanya. Detik berikutnya, sebuah wajah mencuat dari gelap, bikin Megumi kaget setengah mati. Ternyata itu si Choso. Jawabnya mengetahui jalan menuju tempat Tengen. Keesokan harinya, mereka berkumpul di SMA Jujutsu. Yuki Tsukumo dan Maki Zenin sudah menunggu di sana. Maki lolos dari maut berkat fisik murninya yang gila. Tapi bekas luka bakarnya permanen membekas. Melihat Maki baik-baik saja, mata Yuta berbinar. Langsung cemas menanyakan lukanya. Choso pun menjelaskan metodologinya. Di jalur penghubung menuju makam bintang, ada gudang kutukan, di mana sisa-sisa saudara perempuan Choso ditangkap. Choso pun bisa melacak posisi saudaranya itu. Semua orang langsung memahaminya. Tapi Maki masih bingung. Orang aneh ini siapa? Tentu saja Maki belum pernah melihat Choso. Itadori santai menjawab bahwa Choso kakak sulungnya. Mendengar gelar itu, Choso Itadori mengakuinya sebagai kakak. Hatinya berbunga-bunga girang. Cepat mereka tiba di depan sebuah pintu besi. Dengan tuntunan Choso, mereka naik lift turun ke sebuah plaza raksasa. Itadori menyadari noda darah yang sudah mengering. Yuki bergumam, itu insiden 11 tahun lalu. Dan sekelintas memori, Sorcerer Killer, Toji Fushiguro. Semua kekacauan ini, dialah biang keladinya. Tentu rombongan ini tak paham situasinya. Dan Yuki pun enggan bercerita lebih jauh. Bagian depan adalah aula utama, kata Yuki. Ketika rombongan melangkah masuk, Yuki mengumpat kesal, sialan. Ternyata mereka disambut hamparan hampa putih. Kosong melompong. Semuanya terperanjat bingung. Bentak Yuki, Tengen mendorong kita masuk. Kalau sudah begini, gak ada gunanya kita ada di sini. Baru saja mereka balik badan, mendadak. Suara menggema dari ketiadaan. Kalian mau pulang? Rombongan tersentak. Dan muncullah sosok aneh bermata empat. Salam kenal. Darah klan Zenin, garis keturunan Michizane, rahim terkutuklah. Dan sang wadah Sukuna. Ya, silinder bermata empat inilah Tengen. Di hadapan entitas maha tahu ini, Yuki yang sudah pernah bertemu sebelumnya, langsung ngegas. Kenapa kau memblokir makam bintang? Kata Tengen, ia berjaga-jaga jika Yuki bersekutu dengan Kenjaku. Aku tak punya kemampuan membaca niat manusia. Dan Kenjaku adalah biang kerok yang merasuki Suguru Geto. Tapi Itadori memotong suasana serius dengan pertanyaan konyol. Kok wajahmu kayak gitu?
Bocah ini beneran gak ada filternya. Tengen dengan kalem menjawab, meski aku abadi. Bukan berarti aku tak menua. Akibat gagal berasimilasi dengan wadah bintang plasma 12 tahun lalu. Penuaanku dipercepat. Eksistensiku sebagai manusia terkikis. Kini aku menyatu dengan dunia. Yuki jadi bingung. Dulu bukannya ada calon wadah bintang lain? Tapi rombongan Jujutsu tak peduli drama masa lalu. Mereka memotong pembicaraan Tengen. Beri kami informasi soal Kenjaku. Dan cara memecahkan prison rail milik Gojo Sensei. Aku akan beberkan, ujar Tengen. Namun, ada syarat mutlak. Ia menunjuk Yuta Okotsu, Yuki Tsukumo, dan Choso. Dua dari kalian bertiga wajib tinggal dan jadi pengawalku. Tengen lalu menjabarkan. Tujuan gila Kenjaku adalah memaksa asimilasi massal seluruh manusia di Jepang. Agar ambisinya terwujud, Kenjaku harus menyatukan mereka melalui Tengen. Sejak Riko Amanai gagal menjadi kontainer 12 tahun lalu. Akibat membunuh Toji Fushiguro, hak untuk mengalami evolusi yang dipaksakan. Bentuk aslinya sekarang, lebih mirip kutukan ketimbang manusia. Singkat kata, Tengen dapat ditangkap dengan mudah menggunakan manipulasi roh terkutuklah. Mendengar ini, semua orang kaget. Akhir dari sejarah kita. Tengen menambahkan, dengan kekuatan Kenjaku. Ia bisa langsung diserap, hanya dengan satu sentuhan. Karena itulah makam bintang disegel. Tapi Yuki Tsukumo tak paham. Kenapa semuanya terjadi bertubi-tubi? Kenapa Kenjaku beraksi sekarang? Sepertinya ia sudah merencanakannya 1000 tahun. Tengen pun membeberkan. Dulu Kenjaku 2 kali dikalahkan oleh Six Eyes. Itu sebabnya dia memburu alam penjara. Karena pengguna Six Eyes takkan lahir 2 sekaligus. Lalu 11 tahun lalu, Toji Fushiguro muncul. Menghancurkan takdir mereka semua. Bersamaan dengan lahirnya Suguru Geto si manipulator kutukan. Dan jatuhnya Prison Realm ke tangan Kenjaku. Itulah pemicu bencana hari ini. Chuling Game saat ini hanyalah sebuah ritual. Persiapan untuk asimilasi paksa dengan Tengen. Kenjaku juga terikat sumpah di game ini. Ia tak bisa menghentikannya sesuka hati. Jadi, bahkan membunuh Kenjaku tidak akan menghentikan game pemusnahan. Satu-satunya adalah semua pemain mati. Baru game ini bisa berakhir. Ada banyak aturan rumit dalam game ini yang tidak akan saya bahas secara detail. Intinya sekarang, siapa yang mau jadi pengawalku? Choso dan Yuki mengajukan diri. Mereka siap untuk tinggal. Choso berpikir, dari 2 penyihir tingkat spesial, satu harus tetap melindungi Itadori. Selain itu, ia punya perhitungan hutang darah dengan Kenjaku. Menunggunya di sini adalah opsi terbaik, karena masalah pengawal sudah beres. Tengen mengeluarkan sebuah kubus dari kehampaan. Inilah kunci membebaskan Gojo Satoru. Gerbang belakang Prison Realm. Silinder raksasa bermata 4. Yang maha mengetahui, benar. Setelah Yuki dan Choso resmi jadi pengawalnya. Ini menyampaikan, objek krusial untuk menyelamatkan Gojo. Bagian belakang dari Prison Realm. Hak akses gerbang utama memang ada di Kenjaku. Tapi jika gerbang belakang ini diretas, Gojo juga bisa dibebaskan. Untuk mendobraknya, membutuhkan alat pembatalan teknik kutukan, tombak surga terbalik, atau alat penyembuhan teknik kutukan, tali hitam. Sialnya, kedua benda itu sudah dihancurkan Gojo sendiri. Itadori langsung ngegas. Gojo Sensei ngapain sih? Jutaan orang bepergian ke luar negeri dengan Miguel untuk menemukan tali hitam. Juga tak membuahkan hasil, tapi masih ada secercah harapan di antara para peserta Chuling Game. Ada penyihir kuno dari 1000 tahun lalu. Gadis cantik yang dijuluki Angel. Hana Kurusu, teknik kutukannya mampu memadamkan teknik orang lain. Dia bisa membuka Prison Realm. Semua orang bernapas lega mendengarnya. Megumi segera bertanya posisi si Angel. Dia ada di koloni sisi timur Tokyo, jawab Tengen. Karena pelindung Chuling Game menolak akses Tengen. Ia cuma bisa membantu sampai di sini. Maki memutuskan pulang ke klan Zenin ambil senjata. Karena menurut wasiat Naobito, kini Megumi adalah ketua klan Zenin. Jadi semua senjata di gudang kutukan bebas untuk mengambil sesuka hati. Lalu, Yuta pamit untuk segera masuk koloni pertama. Terjun ke arena berdarah, untuk menghindari saling bunuh antar teman. Yuta akan bergerak sendiri di zona berbeda. Beroperasi solo. Maki kemudian menyuruh Megumi dan Itadori untuk mencari Kinji Hakari. Itadori yang bingung bertanya siapa orang itu. Yuta menjelaskan dia murid kelas 3 yang diskors. Meskipun emosinya gampang labil, saat dia lagi on fire, dia lebih tangguh dariku. Tugas masing-masing sudah terbagi jelas. Di saat perpisahan, Itadori menelepon Choso dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih. Senang bertemu denganmu, Kak. Mendengarkan pidato hangat adiknya. Choso tersenyum tulus, jangan sampai mati kau. Itadori melambai ceria. Dan mengejar teman-temannya. Ditinggal untuk tugas menjaga. Air mata haru membasahi pipi Choso. Yuki sampai heran speechless. Sementara itu, pasca penyegelan Gojo, Capsek Masamichi Yaga divonis mati. Gakuganji pernah menginterogasi Yaga soal cara memproduksi panda. Karena panda bukanlah mayat kutukan biasa.
Ia bisa memproduksi energi kutukannya sendiri. Oleh karena itu, petinggi berniat menaikkan status Yaga ke tingkat spesial. Dan kunci dia seumur hidup. Karena jika dibiarkan, Yaga bisa sengaja memproduksi unit serupa. Bahkan menciptakan pasukan tempur tak terbatas. Menjawab interogasi Gakuganji waktu itu, Yaga dengan tegas berkata, "Saya tidak tahu." Lalu kita masuk ke kilas balik Yaga. Faktanya, soal cara membuat mayat kutukan otonom. Yaga tahu caranya. Dulu, adik dari Kusakabe kehilangan putranya. Dengan keahlian Yaga, ia berhasil membuat replika berisi kepribadian putra adik Kusakabe. Memang itu bukan manusia nyata, tapi bagi adik Kusakabe yang putus asa, itu adalah penyelamatnya. Kusakabe amat berterima kasih pada Yaga. Kembali ke masa sekarang. Panda ditangkap sebagai sandera umpan Yaga. Namun Kusakabe diam-diam membebaskannya. Panda cemas, "Kau yakin membebaskanku?" "Yaga pernah menolongku," jawab Kusakabe. "Cepat lari sana. Jangan bilang aku yang melepasmu." Di saat yang bersamaan, langkah Kepsek Yaga dicegat. Seorang pria bertopeng berdiri angkuh di atas lampu jalan. Dia bergumam, "Malam seperti ini, tak bawa mayat kutukan satupun. Mau kemana? Tamu tak diundang ini." Yaga santai mencopot jaketnya. "Mau jenguk anakku." Meski agak bingung, si pria bertopeng berkata, "Biar ku beritahu, satu-satunya cara kau bisa lari dari hukuman mati. Bocorkan cara membuat mayat kutukan otonom. Beberkan sekarang juga pada kami." Menanggapi ancaman picisan itu, Yaga tak sudi sepakat. Baru juga Gojo Satoru disegel, kalian langsung besar kepala bertingkah. "Tentu saja," seringai si pria bertopeng. "Kami punya penyihir elit veteran di pihak kami." Dan muncullah sosok dari kegelapan. Itu Kepsek Yoshinobu Gakuganji. Di malam yang gelap kelam, di bawah sorot lampu jalan, Ngengat berkerumun menuju sumber cahaya. Di bawah lampu inilah, sebuah kisah tragis terukir. Pertarungan sengit pecah antara Yaga dan Gakuganji. Yaga kalah telak. Melihat itu, Gakuganji menoleh pada pria bertopeng di belakangnya. "Biar aku yang mengurus sisanya. Kau menyingkirlah." Pria itu pun pergi, menyisakan dua kepala sekolah tua ini berduaan. Namun tiba-tiba, dalam kondisi tepat di ambang kematian, Yaga menceritakan rahasia pembuatan panda. Mendengar formula mayat terkutuklah otonom itu. Gakuganji kaget setengah mati, dia tidak mengerti. "Kenapa? Kenapa baru cerita sekarang? Kalau kau mengaku dari awal, kau tak perlu mati." Dengan napas tersengal, Yaga menjawab lemah. "Ini adalah Gakuganji. Ini adalah kutukanku untukmu." Detik selanjutnya, panda tiba di lokasi. Menatap Yaga yang telah meregangkan hidupnya, Gakuganji buru-buru pasang kuda-kuda, siap bertarung. Tapi di mata panda, tak tampak secercah amarah pun. Panda tak berniat menyerangnya. Ia berjalan tenang melintasi Gakuganji dan mendekati Yaga. Gakuganji tak mengerti. "Kenapa kau tak menyerangku? Kau tak benci padaku? Jangan samakan aku dengan manusia," sahut panda. Panda tak terikat oleh konsep sempit seperti itu. "Lagi pula hubunganmu dengan Yaga tak seburuk itu kan? Kau cuma bida pesuruh petinggi. Bagiku kau cuma upil kering yang jatuh ke tanah. Kau itu cuma pisau pembunuh. Pisau tak pantas jadi target kebencian. Tapi ada satu hal yang harus kau ingat baik-baik." Air mata panda berlinang deras, isaknya pecah. Panda juga bisa menangis. Di tengah malam yang gelap, jerit tangis panda menggema membelah sunyi. Bicaralah satu sama lain, sangat memilukan. Ngengat berakhir mati karena mengejar api. Apakah akhir jalan masa Michi Yaga? Juga sama halnya dengan Ngengat itu? Tahun ke-12 pasca kematian, ayah bajingan, Toji Fushiguro, lahir kembali entitas tiran pembatas surgawi yang baru. Dia adalah Maki Zenin. Maki Zenin kembali. Biar ku tebak, Zenin sudah bilang padamu? Hahaha. Setelah berpisah dengan teman-temannya di tempat tengen, Maki pulang sendirian ke klan Zenin. Niatnya mampir ambil senjata kutukan buat culing game. Tapi baru di depan gerbang, ia dicegat Naoya Zenin. Mulut beracun Naoya mulai beraksi, terus-menerus menghina Maki sebagai pecundang. Menyebutnya lintah pengikut Yuta dan Megumi. Maki ogah membalas ocehan si tukang nyinyir ini. Langkah tegap berjalan lurus menuju gudang senjata. Tapi ibunya sendiri menghalangi jalannya. Karena sesuai regulasi absolut klan, mengumpat adalah haram untuk menginjakan kaki di gudang. Sang ibu menatap tajam, menuntutnya pergi. Tapi Maki memegang kunci khusus dari ketua klan yang sah, Megumi Fushiguro. Maki sama sekali tak memedulikan gertakan sang ibu. Teruslah berjalan tanpa henti. Kini sang ibu memainkan drama emosional. "Maki, kenapa kamu selalu bersikap seperti ini? Tak bisakah kau, untuk sekali saja, membuatku bersyukur telah melahirkanmu?" Maki tuli terhadap melodrama ibunya. Pintu gudang terbuka lebar. Tapi orang yang menunggunya di balik bayang-bayang ruangan adalah ayahnya, serta tubuh adik kembarnya, Mai Zenin, yang bersimbah darah. Seluruh senjata kutukan di ruangan itu lenyap. Ternyata Ogi, demi merampas tahta ketua klan dari Megumi, itu berkonspirasi dengan Jinichi, memanfaatkan mandat petinggi Jujutsu mengeksekusi titah kedua, menginjak Maki dan Mai, bersama Megumi, sebagai dalang pemberontak yang berniat mencabut segel Gojo Satoru. Mereka akan dibantai semua yang tega mengorbankan darah dagingnya.
Hati Maki dipenuhi dengan kekecewaan yang luar biasa. Maki mengeluarkan mahakarya ciptaan Juzo Kumiya. Senjata kutukan, dihadapkan dengan senjata yang tidak biasa. Ougi memasang kuda-kuda bersiap tempur, mengaktifkan teknik rahasia klan, Falling Blossom Emotion. Niatnya adalah untuk menebas Maki dalam satu sambaran petir. Tepat di detik genting sebelum bentrokan, Ougi tiba-tiba bertanya, "Kau tahu kenapa aku gagal jadi ketua klan?" Maki menjawab dengan getir. Jawabannya jelas, "Karena kau binatang tak berhati. Siapa yang berani membunuh anaknya sendiri?" Bentrokan mematikan pecah. Ougi mengayunkan katananya ke depan. Maki sigap menahan dengan Dragon Bone. Mencengkeram erat gagangnya dengan dua tangan. Katana kebanggaan Ougi pecah berkeping-keping. Disusul tebasan balasan buas dari Maki. Kupikir pemenangnya sudah jelas. Di luar nalar, Ougi memutar posisinya, mendaratkan pukulan telak ke perut Maki. Dalam sekejap, organ dalam Maki terkoyak dengan hebat, mengubah kuda-kuda. Ougi menggunakan katana patahnya menebas lurus ke bawah. Maki mengangkat Dragon Bone berniat memblokade. Namun, jalur tebasan Ougi menembus telak ke tubuh mungil Maki. Padahal bila katananya sudah patah terpotong. Kenapa? Maki bingung. Ternyata, Ougi merestrukturisasi bilah dengan energi kutukannya. Pertarungan tuntas dalam sekejap mata. Maki kolaps akibat tebasan fatal tersebut. Ougi merutuk dingin merendahkan darah dagingnya. Alasan utama aku gagal menjadi ketua adalah karena membesarkan benalu cacat seperti kalian berdua. Kemudian, Ougi menyeret fisik lemah si kembar keluar dari gudang. Terus menggumamkan omong kosong egoisnya. Menganggap kehebatannya sejajar sebagai penyihir elit. Hanya kalah saing satu aspek saja dari sang kakak, Naobito. Kapasitas dan kualitas keturunan. Naobito mewarisi gen emas pada Naoya. Tapi dirinya, kutukan hanya diberkahi Maki dan Mai si bocah pecundang. Mana mungkin aku mewarisi tahta dengan noda begini di tengah kesadaran semuanya yang memudar. Apa kau tidak tahu? Di negara Jepang ini, saling menjatuhkan itu sebuah kebajikan. Ougi Zenin tak menggubris ucapan Mai. Dia melemparkan mereka berdua ke bawah tangga. Ini adalah ruang hukuman dan pelatihan. Tempat tinggal banyak roh terkutuk yang buas. Begitu Ougi meninggalkan tempat ini, kutukan-kutukan itu akan langsung memangsa mereka. Sebelum berangkat, Ougi masih sempat mengejek. Fisik pembatasan surgawi, benar-benar ampas. Kami para penyihir bertarung. Dengan melatih fisik memakai energi kutukan. Kekuatan fisik sepele milikmu itu, sama sekali tidak ada artinya. Ougi berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Selamat tinggal, aib dalam hidupku, sepeninggal Ougi pergi. Hanya tersisa si kembar di ruangan suram itu. Mai yang masih punya sisa napas, meraba detak jantung Maki. Takjub melihat daya hidup kakaknya yang keras kepala. Mai lalu berucap pelan, "Dulu aku pernah bermimpi. Suatu hari tempat ini akan jadi milik kita." Tapi akhir cerita ini sungguh menyedihkan. Mai lalu mencium Maki dengan penuh kasih sayang. Seketika, memori mereka berputar bakilas balik. Maki terbangun di sebuah pantai antah berantah. Adiknya, Mai, duduk di sebelahnya dan berkata, "Kau paham teknik kutukanku kan?" "Ya, tapi aku tak bisa buat struktur yang rumit. Lagi pula aku sudah terluka parah. Setelah membuat pedang ini, aku akan mati." Mai berjalan gontai ke arah lautan sambil berkata lirih, "Selamat tinggal. Mulai sekarang, kau harus berjuang sendirian." Maki memohon dengan histeris untuk tidak pergi. Tapi Mai berbalik dan menjawab, "Sebenarnya, sejak dulu aku sudah paham, kenapa anak kembar dianggap sebagai kutukan pembawa sial bagi penyihir. Itu karena anak kembar dianggap sebagai satu individu. Kau adalah aku, dan aku adalah kau. Jadi, sekeras apapun usahamu untuk jadi lebih kuat, semua itu akan sia-sia, karena aku sama sekali tak ingin jadi kuat. Kau tak punya teknik kutukan, tapi aku punya. Makanya, selama ada aku, kau akan selamanya jadi penyihir yang cacat." Ya, mereka berdua berbagi satu jiwa. Dan Maki sebenarnya mengetahui fakta itu dengan sangat baik, tapi ia tetap memohon agar Mai kembali. Sayangnya, untuk kali ini, Mai memilih untuk membawa pergi segalanya. Termasuk sisa energi kutukan di tubuh kakaknya. Ia hanya menyisakan satu hadiah terakhir. Sebuah pedang kutukan. Di momen itu, Maki berlari mengejar Mai, berusaha menggenggam erat tangannya. Namun tangannya menembus bayangan adiknya. Hanya menyisakan sebatang daun alang-alang. Menatap helaian daun di tangannya, terdengar tawa lirih Mai menggema. "Berjanjilah padaku satu hal, Kak, hancurkan semuanya tanpa sisa." Seiring memudarnya bayangan Mai, Maki tersadar dari alam bawah sadarnya. Mai yang terbaring di sampingnya telah terbujur kaku. Tidak peduli seberapa keras Maki berteriak, tak ada lagi napas yang berhembus. Dan di tangan Maki kini sedang memegang pedang. Mahakarya pamungkas pengorbanan sang adik. Karena Mai telah membawa pergi seluruh batasannya. Detik ini juga, pembatasan surgawi Maki bangkit seutuhnya. Ougi yang baru saja beranjak, tersentak kaget saat hawa semua kutukan lenyap. Dan dari belakangnya muncul aura yang mengerikan. Teror kelam masa lalu. Yang tidak mungkin untuk dilupakan. Aura monster yang setara dengan Toji Fushiguro. Merasakan ancaman itu, Ougi langsung mengerahkan kekuatan penuh. Mengaktifkan teknik kutukan, keberanian yang membara. Seketika pedangnya diselimuti kobaran api ganas. Mulutnya terus menjerit menantang, "Maju kau, sampah." Maki tidak menjawab sepatah kata pun. Hanya butuh satu kedipan mata. Kisah Ougi Zenin berakhir di tempat. Kepalanya terpenggal mulus oleh tebasan pedang Maki. Raut wajah Maki sedingin es, tanpa emosi sama sekali. Hanya saja, bergumam pelan, "Mai, ini baru permulaan." Sejarah kelam terulang kembali.
Di tahun ke-12 sejak kematian Toji Fushiguro, ditebus dengan nyawa saudara kembarnya. Maki berhasil membangkitkan pembatasan surgawi, menebas mati ayahnya sendiri dengan satu tebasan. Evolusi sempurna yang menapak tilas jejak sang legenda. Lonceng bahaya klan Zenin berdentang nyaring. Namun Naoya dan Jinichi belum menyadari gentingnya situasi. Sampai Ranta Zenin membawa kabar bahwa Maki telah membunuh Ougi. Meski begitu, mereka masih meremehkan Maki dan berpikir itu hanyalah serangan curian. Sementara itu, pasukan penjaga klan, unit tempur Kukuru, yang dipimpin oleh Kapten telah merilis perintah tangkap hidup-hidup. Nobuaki bermaksud memberi Maki pelajaran yang kejam. Anggota pasukan pun segera mengepung target. Melihat Maki memegang pedang asing, puluhan prajurit merapatkan barisan. Tapi mengingat kembali janji terakhir adiknya, jantung Maki stabil. Hancurkan semuanya. Satu tebasan brutal langsung membelah prajurit pertama. Sekarang, tidak ada lagi pengampunan. Menghadapi gerombolan penyerang, pedang Maki menari seperti algojo yang mematikan. Fisik monster mutlak dari pembatasan surgawi diperlihatkan dengan sangat mengerikan. Puluhan prajurit elit, tak ada yang bisa menahan satu tebasannya pun. Darah berceceran. Sang mayat bergelimpangan. Nobuaki akhirnya harus turun tangan, menatap Maki yang berdiri dingin di lautan darah. Tiba-tiba sepasang tangan batu raksasa merobek tanah. Tangan batu itu menerjang, memegang erat tubuh Maki. Tiga sosok lain pun muncul arena. Mereka adalah unit Heiklan Zenin, tim elit, penyihir semi tingkat 1 yang dipimpin Jinichi, dan sosok kakek tua yang memanipulasi tangan batu itu adalah Chojuro Zenin. Tapi genggaman batu remeh itu takkan bisa menahan monster ini. Maki menghancurkan batu raksasa itu hingga berkeping-keping. Melihat itu, Chojuro dan Nobuaki langsung menyerang serentak. Serangan jepit dari dua arah. Namun hanya butuh 1/1000 detik. Maki mengulurkan tangannya, mencekik leher keduanya secara bersamaan. Pertahanan energi kutukan tak berguna melawannya. Tanpa sempat bereaksi, leher mereka patah dan mati seketika. Hingga ajal menjemput, Chojuro tak berani percaya. Apakah monster ini benar-benar Maki? Tiba-tiba, mata terkutuk monster mengintai di belakang Maki. Tatapan mata itu mengunci dan melumpuhkan pergerakannya. Itu adalah teknik kutukan Ranta Zenin. Memanfaatkan celah, Jinichi Zenin menerjang dengan brutal, bersiap mendaratkan serangan fatal ke Maki. Namun dengan tenaga yang luar biasa, Maki memberontak. Mata kutukan raksasa itu hancur berantakan. Akibatnya, Ranta memuntahkan darah dari mulut dan matanya akibat serangan balik itu. Tapi Ranta menolak menyerah begitu saja. Ia berteriak pada pengorbanan nyawanya agar Jinichi segera membunuhnya. Klan Zenin masih berdiri hari ini hanya karena kehendak Toji Fushiguro di masa lalu. Sekarang Maki telah berevolusi menjadi wujud yang sama dengannya. Kita harus menghabisinya di sini sekarang juga. Ranta mengorbankan sisa hidupnya untuk menekan pergerakan Maki. Jinichi melesat maju tanpa ragu, menghujani Maki dengan tinju-tinju energi kutukan raksasa. Seluruh area hancur lebur terkena dampak serangannya yang buas. Ranta yang mengira mereka berhasil membunuh Maki menghembuskan napas terakhirnya sambil tersenyum lega. Namun, saat kabut debu menipis, sebuah bayangan berjalan santai menembusnya. Itu adalah Maki Zenin. Dan di tangannya, ia menenteng kepala Jinichi yang terpenggal. Tepat di detik mencekam itu, Naoya Zenin akhirnya muncul di lokasi. Pewaris ketua tim Hei menatap mayat anggota klan yang bergelimpangan. Naoya tidak menunjukkan kesedihan sama sekali. Ia malah mengejek, "Kau sudah tak punya hati ya, Maki?" Maki menatap kosong dan menjawab dengan dingin, "Hilang. Hati itu sudah dibawa pergi olehnya." Naoya menjawab, pikirannya menerbangkannya ke pertemuan pertamanya dengan Toji Fushiguro di masa lalu. Sejak kecil, Naoya diagungkan sebagai sang jenius, pewaris mutlak tahta klan Zenin. Jadi saat mendengar ada anak ampas di klannya, ia datang untuk mencemooh dan tertawa. Ingin melihat secacat apa sampah yang lahir tanpa energi kutukan itu. Tapi di detik ia bertatapan dengan mata Toji, ia mematung ngeri. Aura buas sang predator absolut mencekiknya. Itu adalah puncak hierarki yang takkan pernah bisa ia gapai. Namun sekarang, sekuat apapun Maki menirunya. Semirip apapun bayangan Toji dalam dirinya, Naoya dengan angkuh menolak untuk mengakuinya. Pertarungan hidup mati antara Naoya dan Maki pun dimulai.